Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sylvia Zerani Berustepu dari kelas 12 IPS 1. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Sebagai sebuah negara merdeka, dibutuhkan pengakuan kemerdekaan Indonesia dari negara lain agar kemerdekaan Indonesia sah secara hukum. Dalam sidang PPKI 19 Agustus 1945 memutuskan untuk membentuk Departemen Luar Negeri, dan pada 2 Desember 1945 Presiden Soekarno melantik Kabinet pertama Republik Indonesia di Hotel Miyako. Perubahan yang cukup signifikan terjadi setelah Kabinet Syahir berkuasa pada bulan November 1945. Perubahan tersebut terjadi karena Kabinet Syahir lebih menekankan kebijakan perundingan. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, tugas utama Kementerian Luar Negeri sejalan dengan tuntutan perjuangan, yaitu pengakuan dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Tugas tersebut terkendala karena berbagai upaya Belanda untuk menutup segala kemungkinan bagi Republik Indonesia mendapatkan pengakuan internasional. Akan tetapi, setelah memasuki tahap perundingan Linggarjati, masalah hubungan luar negeri mulai mendapat perhatian lebih serius. Ada dua hal yang belum dapat dicapai kesepakatan, yaitu soal perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan soal kedaulatan negara Indonesia Serikat. Pokok perdebatan dalam pembicaraan ini adalah interpretasi yang berbeda mengenai status internasional Republik Indonesia dan haknya untuk menjalin hubungan internasional yang mandiri. Syahir mendesak agar Belanda bersedia menerima usul bahwa Republik Indonesia dapat mempunyai wakil-wakilnya sendiri di luar negeri. Sebagai konsekuensinya, delegasi Indonesia menuntut agar negara Indonesia Serikat menjadi negara berdaulat dan bukan negara merdeka. Setelah Linggarjati diparaf pada bulan November 1946 dan akhirnya ditandatangani pada 25 Maret 1947, terdapat kemajuan ke arah peningkatan pengakuan dan simpati internasional terhadap Republik Indonesia. Sampai pertengahan 1947, posisi hubungan luar negeri Republik Indonesia masih terbatas pada hubungan regional Republik Indonesia di 3 ibu kota negara, yaitu Singapura, New Delhi, dan Kairo. Melalui ketiga titik ini, dasar-dasar hubungan luar negeri Republik Indonesia ditumbuh kembangkan dan memberi kesempatan pertama bagi RI untuk memperkenalkan diri sebagai kekuatan diplomatik regional dalam upaya dukungan internasional dalam perlawanannya menghadapi Belanda. Pengakuan kemerdekaan RI oleh Mesir, India, dan Australia. Yang pertama, pengakuan kemerdekaan RI oleh Mesir. Posisi Mesir sebagai basis dan pengendali Liga Arab tentu akan sangat membantu dalam upaya diplomasi Indonesia di negara-negara Arab. Dukungan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia juga datang dari masyarakat Mesir. Al-Ikhwan Al-Muslimun, yang merupakan organisasi Islam, memberikan kebebasan terhadap mahasiswa Indonesia untuk menulis tentang kemerdekaan Indonesia di koran-koran lokal milik organisasi tersebut. Upaya diplomasi Indonesia di Mesir membuahkan hasil dengan diadakannya
rapat Dewan Komisaris Liga Muslim di Kairo pada 18 November 1946. Dalam rapat ini, Dewan Komisaris Liga Muslim memberikan anjuran agar anggota-anggotanya mengakui Indonesia sebagai negara merdeka berdasarkan ikatan keagamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan. Pada 13-16 Maret 1947, pemerintah Mesir mengutus Abdul Monim selaku konsul Mesir di Bombay untuk mengunjungi Yogyakarta, Indonesia. Kunjungan tersebut membawa misi untuk menyerahkan keputusan Liga Arab yang mendukung kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan salam dari Raja Farouk. Pemerintah Indonesia kemudian mempersiapkan kunjungan balasan ke Mesir. Waktu yang dipilih sesuaikan dengan jadwal konferensi antar Asia di New Delhi pada Maret sampai April 1947. Utusan Indonesia ke Mesir terdiri dari Haji Agus Salim, H.M. Rashidi, M. Baswedan, Mr. Nazir Pamuntjak. Haji Agus Salim menyebut kunjungannya ke Mesir sebagai misi diplomatik. Pemerintah Belanda menunjukkan ketidaksukaannya terhadap kedatangan rombongan Indonesia ke Mesir yang membawa misi menggalang dukungan internasional untuk pengakuan kemerdekaan Indonesia. Pada 10 Juni 1945, delegasi Indonesia mendatangi Perdana Menteri Mesir, Nokrasi Pasha, untuk penandatanganan perdagangan dan persahabatan antara Indonesia dan Mesir. Namun sebelum itu, Perdana Menteri Nokrasi Pasha menemui Duta Besar Belanda di Mesir. Duta Besar Belanda menyampaikan protes dan keberatan pemerintah Belanda atas perlakuan yang diberikan Mesir terhadap Indonesia. Ia juga menuding Indonesia telah mengkhianati perjanjian Linggarjati. Namun, protes tersebut ditolak. Penandatanganan perdagangan dan persahabatan antara Indonesia dan Mesir ditandatangani oleh Menteri Muda Luar Negeri Indonesia Haji Agus Salim dan Menteri Luar Negeri Mesir Nokrasi Pasha. Penandatanganan tersebut menjadikan Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Pada November 1947, Arab Saudi memberikan pengakuannya atas kedaulatan Indonesia. Solidaritas persaudaraan secara sesama Muslim dan diterimanya cita-cita nasionalisme Indonesia oleh negara-negara Arab menjadi landasan bagi pengakuan Arab Saudi atas kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Sejak paruh kedua tahun 1947, Indonesia telah mendapat pengakuan de jure dari negara timur, yaitu Mesir pada tanggal 10 Juni 1947, Suriah dan Irak pada 16 Juli 1947, Afghanistan, Arab Saudi, dan Lebanon pada 29 Juni 1947. Serta pengakuan de facto dari negara Asia seperti India, Pakistan, Burma, dan Thailand. Pengakuan de jure Mesir atas kemerdekaan Indonesia menjadi pembuka jalan bagi upaya Indonesia mempertahankan kemerdekaannya melalui perjuangan diplomasi. Mesir kemudian membantu Indonesia dengan meyakinkan Suriah, Irak, Qatar, dan Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Pengakuan kemerdekaan RI oleh India. Pada April 1946, pemerintah Indonesia membuat keputusan untuk mengirim bantuan beras ke India. Hal ini dilakukan dalam upaya menanggulangi bencana kelaparan yang terjadi di India. Guna melancarkan proses pengiriman bantuan, maka dibentuklah panitia yang diketuai oleh Insinyur Subianto pada 27 Mei 1946.
Pengiriman bantuan itu berhasil dilakukan pada 20 Agustus 1946. Sebagai balasannya, India mengirimkan bahan-bahan pakaian, obat-obatan, dan alat-alat pertanian yang saat itu sulit diperoleh karena Belanda telah melakukan blokade ekonomi di Indonesia. India juga melarang kepada sejumlah pesawat dan kapal Belanda yang hendak singgah ke India. Upaya diplomasi terus dilancarkan oleh pemerintah Indonesia. Presiden Soekarno menginstruksikan Muhammad Hatta untuk berangkat ke India guna mendapatkan bantuan senjata. Meskipun misi ini gagal, Hatta dapat bertemu dengan Nehru dan Gandhi. Muhammad Hatta berhasil meyakinkan India agar Republik Indonesia dapat membuka perwakilannya di New Delhi. Hubungan antara Indonesia dan India diperkuat pada konferensi New Delhi pada bulan Maret sampai April 1947. Pada penutupan konferensi, Perdana Menteri Syahrir menyampaikan pidato dengan judul One Asia, One World, serta banyak melakukan pendekatan dengan negara-negara peserta. Setelah konferensi, pada 31 Juli 1947, India dan Australia mengajukan masalah Indonesia ke PBB. Pada 1 Agustus 1947, PBB mengeluarkan resolusi agar Indonesia dan Belanda harus segera menyelesaikan konflik melalui arbitrase. Belanda tidak melaksanakan resolusi PBB. Belanda justru melakukan agresi militer kedua pada 19 Desember 1948. Aksi ini menuai protes di PBB dan KTN, juga India dan beberapa negara lainnya. Konferensi Asia di New Delhi pada 20-25 Januari 1949 atas prakarsa Perdana Menteri India P.J. Nehru dan Perdana Menteri Burma U Aung San. Konferensi ini dihadiri oleh perwakilan sejumlah negara Asia, Afrika, dan Oseania. Konferensi ini diadakan khusus untuk membahas agresi militer Belanda kedua terhadap Indonesia. Hasil konferensi tersebut menuntut adanya gencatan senjata dan pengembalian ibu kota Indonesia ke Yogyakarta. Dalam perjuangan diplomasi, India berada di pihak Indonesia dalam berbagai forum internasional yang menyangkut masalah Indonesia-Belanda. Selain itu, India juga mengirim bantuan tenaga medis dan obat-obatan ke Indonesia. Pengakuan kemerdekaan RI oleh Australia. Hubungan Indonesia dan Australia mulai terjalin baik pada tahun 1947. Pemerintah Australia mulai menyadari posisi strategis yang dimiliki Indonesia sebagai benteng pertahanan terakhir sebelah utara Australia. Sebuah bentuk dukungan terhadap eksistensi kedaulatan Indonesia sebenarnya telah muncul sejak 1945 di Australia. Bentuk dukungan yang diberikan berupa pemboikotan terhadap 6 kapal Belanda di pelabuhan Brisbane pada 24 September 1945 oleh Persatuan Buruh Australia. Australia juga turut memfasilitasi kepulangan sekitar 1.400 tawanan perang Belanda ke Indonesia menggunakan kapal kargo dari pelabuhan Sydney. Setelah dilancarkannya agresi militer satu Belanda pada Juli 1947 di Indonesia, Australia menaruh simpati pada Indonesia. Belanda secara nyata telah melanggar perjanjian Linggarjati. Australia bersama India lalu membawa kasus tersebut ke PBB dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan aksi Belanda di Indonesia. Pada sidang PBB tanggal 14 Agustus 1947, delegasi Indonesia mendapat kesempatan untuk melakukan pembelaan.
Selanjutnya, dibentuklah Komisi 3 Negara. Sikap aktif Australia yang memperjuangkan masalah Indonesia di Dewan Keamanan PBB menimbulkan rasa simpati pemerintah Indonesia. Indonesia kemudian mempercayakan Australia sebagai wakilnya di KTN. Belanda diwakilkan oleh Belgia, kemudian Australia dan Belgia memilih Amerika Serikat sebagai pihak netral. Sementara itu, Belanda tidak menjalankan resolusi Dewan Keamanan PBB dan melakukan agresi militer 2. Australia mengecam keras aksi yang dilakukan oleh Belanda pada Desember 1946. Titik terang penyelesaian konflik mulai tampak ketika Komisi 3 Negara diubah menjadi UNCI atau United Nations Commission for Indonesia. Sikap Australia di KTN telah berjasa besar bagi terselenggaranya konferensi meja bundar. Hasil dari konferensi tersebut adalah diakuinya kedaulatan Indonesia oleh Belanda mulai dari 27 Desember 1949. Sekian penjelasan dari saya mengenai respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk menonton video ini sampai habis. Sekian dan terima kasih.